Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran tentang interaksi radiasi dengan materi dan pengaplikasikan di dalam dunia medis dan industri pada mobilitas pesawat MRI. Kali ini kita akan membahas salah satu teknologi pencitraan medis yang paling canggih dan aman yaitu MRI, singkatan dari Magnetic Resonance Imaging. Berbeda dengan sinar X atau CT scan yang menggunakan radiasi pengion, MRI bekerja dengan medan magnet kuat dan gelombang radio. Teknologi ini memungkinkan dokter melihat bagian dalam tubuh manusia dengan detail luar biasa, bahkan sampai ke jaringan otak, otot, dan organ dalam tanpa efek samping dari sinar radiasi. Untuk memahami bagaimana MRI bekerja, kita perlu tahu dulu konsep interaksi energi dengan materi. Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air dan setiap molekul air memiliki dua atom hidrogen. Nah, inti atom hidrogen yaitu proton berperilaku seperti magnet kecil karena memiliki spin dan momen magnetik. Ketika seseorang masuk ke dalam mesin MRI, tubuhnya berada dalam medan magnet sangat kuat, biasanya antara 1,5 hingga 3 Tesla. Pada kondisi ini, sebagian besar proton di dalam tubuh akan menyelaraskan diri dengan arah medan magnet utama, seperti jarum kompas yang mengikuti arah utara. Setelah proton menyelaraskan diri, mesin MRI mengirim gelombang radio atau radiofrekuensi pulse ke tubuh. Gelombang ini membawa energi yang diserap oleh proton, membuatnya berputar atau miring dari posisi sejajar. Proses ini disebut eksitasi atau excitation, yaitu saat proton berinteraksi dengan energi elektromagnetik. Nah, setelah sinyal radio dihentikan, proton akan kembali ke posisi semula sambil melepaskan energi dalam bentuk sinyal elektromagnetik baru. Sinyal inilah yang ditangkap oleh koil penerima dan nantinya diproses oleh komputer menjadi gambar. Dengan kata lain, MRI bekerja berdasarkan interaksi energi elektromagnetik dengan inti atom hidrogen dalam tubuh manusia. Selanjutnya ada proses relaksasi dan pembentukan gambar. Proses pelepasan energi oleh proton disebut relaksasi. Dan inilah bagian penting yang menghasilkan sinyal berbeda untuk setiap jenis jaringan tubuh manusia. Nah, ada dua jenis relaksasi yang utama. Yang pertama ada longitudinal relaxation, waktu yang dibutuhkan proton untuk kembali sejajar dengan medan magnet utama. Ini menghasilkan citra yang menonjolkan jaringan lemak. Selanjutnya, ada yang kedua, yaitu transversal relaxation. Waktu yang dibutuhkan proton kehilangan sinkronisasi fase putarnya. Ini menonjolkan jaringan cairan seperti otak atau tulang sumsum belakang. Komputer kemudian mengelola data dari jutaan proton ini menjadi gambar potongan tubuh atau slice, yang bisa direkonstruksi menjadi gambar tiga dimensi. MRI memiliki banyak sekali manfaat di dunia medis loh. Teknologi ini sangat unggul untuk melihat jaringan lunak di mana sinar X atau CT scan kurang efektif. Beberapa contoh penerapannya antara lain. Yang pertama, ada pemeriksaan otak. MRI dapat mendeteksi tumor otak, stroke, gangguan saraf, hingga kelainan pembuluh darah. Yang kedua, ada pemeriksaan tulang belakang. Membantu melihat hernia nukleus, pulposus, atau saraf yang terjepit. Yang ketiga, ada pemeriksaan organ dalam seperti hati, ginjal, jantung, dan rahim untuk mendeteksi kelainan jaringan. Selanjutnya, yang keempat, ada muskuloskeletal, digunakan untuk melihat cedera otot, tendon, dan ligamen pada atlet. Nah, teman-teman, dan yang terakhir ada fMRI, fungsional MRI, versi lanjutan yang mampu memetakan aktivitas otak berdasarkan perubahan aliran darah, sangat berguna dalam riset neurologi dan psikologi. Nah, teman-teman, MRI itu punya keunggulan yang besar loh. Keunggulan besar MRI adalah tidak berbahaya, tidak menimbulkan radiasi pengion, dan memberikan detail citra yang sangat tajam.
Selain dunia medis, prinsip dasar MRI juga diterapkan di berbagai industri. Contohnya pada nuklir magnetic resonance spectroscopy atau NMR, teknologi yang digunakan untuk menentukan struktur molekul senyawa kimia. Teknik ini sangat penting dalam riset obat, petrokimia, dan pangan. Selain itu, prinsip resonansi magnetik juga digunakan untuk menganalisis kadar air atau lemak dalam bahan makanan, serta memeriksa kualitas bahan, polimer, dan minyak tanpa merusak sampel. Dalam perspektif Islam, ilmu dan teknologi seperti MRI merupakan bagian dari upaya manusia untuk memahami ciptaan Allah dan menjaga kesehatan yang merupakan amanah. Penggunaan MRI sejalan dengan nilai Islam karena yang pertama, tidak menimbulkan mudarat atau bahaya pada pasien. Yang kedua, digunakan untuk tujuan kemaslahatan seperti pengobatan dan penelitian. Dan yang ketiga, mengajarkan tanggung jawab ilmiah dan profesional dalam penggunaannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di kesimpulan. Sebagai kesimpulan, MRI adalah teknologi pencitraan yang bekerja melalui interaksi medan, magnet, dan gelombang radio dengan inti atom hidrogen. Dari interaksi ini, dihasilkan sinyal elektromagnetik yang diolah menjadi citra medis dengan resolusi tinggi. Nah, teman-teman, kalian itu harus tahu bahwa MRI telah membantu jutaan orang di seluruh dunia dari diagnosa penyakit hingga riset ilmiah dan menjadi bukti bahwa ilmu pengetahuan itu bila digunakan dengan bijak dapat membawa kemaslahatan bagi manusia. Nah, teman-teman, terima kasih ya sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Sebelum itu, saya mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Riani Sacha Zaskia dengan NIM 25 10 50 50 86. Dan saya Zuhratul Amalia Eru dengan NIM 25 10 50 50 95. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.